Oke, jadi di mata kuliah ini kita belajar untuk berpikir logis dan urut, bukan cuma sekedar belajar bahasa. Karena kalau Anda bisa berpikir dengan logika, maka mempelajari bahasa apa saja mudah, dan sekali belajar satu bahasa, mestinya bisa dengan mudah belajar yang lainnya karena intinya sama, cuma beda bahasa. Nah, karena itu kita belajar algoritma dan flowchart. Ya, ini kita lompati. Nah, karakteristik suatu algoritma, jadi algoritma itu biasanya ada inputnya. Input itu segala sesuatu resource lah ya, resource yang dibutuhkan supaya bisa mengerjakan sesuatu. Jadi anggap saja pekerjaannya misalnya membuat jus jeruk. Inputnya adalah jeruk, ya. Outputnya adalah jus jeruk. Nah, setiap proses itu pasti ada inputnya. Jadi untuk membuat jus jeruk, inputnya jeruk, dan biasanya ada outputnya juga. Ada hasilnya. Output itu adalah hasilnya. Kalau tidak ada input, dia tidak akan bisa menghasilkan output. Terus kemudian, untuk setiap proses, itu pasti ada langkah-langkah yang jelas, gitu ya. Jelas yang dikerjakan. Langkah-langkah itu seperti perintah yang kita sampaikan. Kalau kita memberi perintah yang tidak jelas, maka orang itu tidak bisa mengerjakan. Jadi misalnya kita bisa memberi perintah. Perintahnya buat apa? Buat jus jeruk. Nah, itu kan jelas. Kalau perintahnya buat jus, maka bisa apa saja. Buat minuman, tidak jelas lagi, bisa apa saja. Jangan salahkan kalau ada orang yang bawa air putih ke Anda. Jadi perintahnya itu harus jelas. Terus kemudian langkah-langkahnya itu nanti juga harus jelas. Dan ada berhentinya, ya. Jadi itu yang dimaksud dengan finitnas. Nah, kita akan lihat contoh algoritma, ya. Algoritma itu ada 3 macam. Yang pertama urut. Dan ini yang akan kita pelajari duluan. Algoritma yang urut. Yang kedua nanti bercabang, dan ketiga berulang. Kita langsung lihat ya. Bagaimana cara kerjanya ya. Langsung lihat ke contoh ya. Jadi contoh pertama, algoritma untuk menghitung luas bujur sangkar. Ini adalah algoritma yang urut. Urut artinya kerjanya itu dari step 1, 2, 3, 4, 5, urut tidak boleh dibolak-balik. Dan persis dari atas sampai ke bawah. Paling atas, start, mulai. Biasanya algoritma selalu diawali dengan start dan diakhiri dengan end. Yang kedua, input dulu. Yang diinput apa? Ya, kalau mau menghitung bujur sangkar, ini bukan bujur sangkar, persegi panjang ya. Kalau mau menghitung luas kotak ya lebar dan tingginya, panjang lebar lah ya. Panjang lebarnya berapa? Terus ketiga, hitung luasnya. Keempat, tampilkan luasnya. Nah, pertanyaan saya coba dijawab. Kalau 3 saya jalankan duluan, bisa nggak? Tidak. Nggak bisa, Bu. Nggak bisa, Bu. Nggak bisa, Bu. Nggak bisa, Bu. Yang itu kalau nggak tahu nilainya, gitu kan. Ya. Nah, ini makanya yang disebut sebagai algoritma yang urut. Kita itu seringkali banyak bisa mengerjakan sesuatu, tapi kita itu tidak terlatih untuk berpikir urut. Nah, ini yang coba dilatih di mata kuliah ini ya. Kita belajar berpikir step by step urut.
Anda misalnya saya beri instruksi, bikin Indomie, gampang kan? Semua bisa kan? Bisa. Tapi Oh, seringkali iya, bisa. ya Anda bisa membuat Indomie. Sekarang saya beri perintah misalnya. Misalnya Anda punya asisten rumah tangga baru. Entah dari mana, dia itu tidak pernah satu kali pun bikin Indomie. Nggak boleh sebut merek, ya bikin mie instan. Ya. Masak mie goreng itu nggak pernah. Bisakah Anda mengajari dia membuat mie instan sampai jadi? Nah, itu adalah pekerjaan programmer. Ya. Pekerjaan programmer itu adalah menuliskan step by step cara membuat sesuatu dengan urut. Dengan asumsi, kalau misalnya asisten rumah tangga ini nggak pernah bikin Indomie, Anda ngomongnya itu nggak boleh ini ya, nggak boleh lompat-lompat gitu ya. Anda nggak boleh asumsi bahwa dia sudah ngerti. Jadi Anda harus asumsikan bahwa asisten rumah tangga Anda ini mungkin lihat bungkusnya Indomie aja nggak pernah. Nah, sekarang dia diminta untuk jadi mie goreng yang enak pakai telur ceplok. Dan dia tidak pernah menceplok telur, gitu ya. Tidak pernah memasak telur. Apa yang harus dikerjakan? Bisakah kamu membuat serangkaian perintah di atas kertas, lalu diberikan ke dia, dan dia bisa ngerjakan? Itu prestasi. Bahkan kadang-kadang orang ngajarin asisten rumah tangga baru itu bisa gagal gitu ya, sambil diomongin tapi gagal, nggak jadi, nggak jalan. Karena apa? Ya karena orang itu bisa melakukan sendiri, tapi dia itu tidak bisa menuliskan ulang gimana cara dia melakukannya kadang-kadang secara urut. Jadi kalau Anda sendiri diminta untuk memberikan langkah-langkah masak Indomie, Anda akan ngomongnya gimana? Coba saya minta Anda lakukan itu. Inputnya apa inputnya? Indomie, air, Oke, air. Terus mie instan, bumbu. ya, mie instan tuh kan lengkap kan, sak bumbunya ya. Iya. Ya, Air. Oke, outputnya mie goreng. mie goreng. Yang stepnya. Didihkan air terlebih dahulu. Stepnya apa? Satu. Didihkan air. Didihkan air. Apakah itu sudah jelas? Step didihkan air itu. Ambil air terlebih dahulu. Ambil air, masukin ke Siapkan Rebus mie dalam air mendidih selama beberapa menit gitu. Rebus mie dalam air mendidih selama beberapa menit. Sudah jelaskah itu? Oh, gini Bu, Belum. apa? Rebus mie dalam 2 gelas air mendidih selama beberapa menit gitu. Jadi, kalau saya jadi ART-nya ya, saya akan ambil air, ambil mie, saya cemplungin, udah ya, terus saya taruh di atas kompor. Boleh? Boleh. Boleh. Tuh, masa boleh kayak gitu? Tidak mau. Masukin panci. Gitu. Siapkan panci. Panci. Masukkan panci. Siapkan panci, Bu. Apa? Airnya itu masih Masukin air. ya. panci dan isikan Panci. Itu kompor. Ya. di air. Nah, didihkan. Itu masukin mie, Bu. Setelah itu didihkan Ya. air tersebut. Masukkan mie. jadi harus Masukkan jelas mie. dulu, siapin panci. Siapa tahu kalau nggak tahu ya, kita jadi ambilnya kettle, Ya. bukan panci, ya kan? Ya, Bu. Terus baru masukin minyak, gitu. Siapkan air. Masukkan air. Oh iya, Masukkan air. Masukkan Air air. hingga Didihkan. mendidih. Lalu taruh di kompor. Terus Taruh di dididihkan kompor. selama 3 menit. Kompornya dinyalain. Mhm. Didihkan air sampai apa? Didihkan Sampai air 3 menit. mendidih. Sampai Ya. Air mendidih. Terus Siapkan bumbu di dalam Masukkan piring. mie. Di atas piring.
Masukkan bumbu. mie Suruh buka dalam air dulu dong mendidih. bungkusnya dalam itu. panci yang Makan bumbu dan berisi air dalam Dibuka piring. dulu panas, bungkusnya. air mendidih. Bungkusnya mie-nya dibuka ya. Habis dibuka baru keluarin mie-nya ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya. Terus dimasukkan ke dalam Setelah Mie-nya panci. dibuka dimasukkan ke dalam air yang mendidih. Terus kita harus ngasih tahu nanti di dalamnya itu ada 2 bungkus tuh. Yang satu itu ada minyaknya, yang satu itu bumbu-bumbu. Saus, kecap. Semua saus, Minyak, kecap, saus, kecap, micin, Itu dibuka sama semua, ditaruh bawang goreng. piring, Bu. ke piring. Terus kemudian yang itu setelah 3 menit mendidih, setelah 3 menit Tiriskan. itu kan diapain, Tiriskan. ditiriskan, benar. Jangan bilang dituang, nanti dituang seair-airnya. Ya, jadi mengajarkan gitu itu ternyata nggak gampang. Jadi hal yang bagi kita itu sederhana, simple. Nah, jadi jangan bingung juga kalau di Alpro ini, duh saya kok nggak bisa ya. Nggak apa-apa, itu namanya belum terbiasa. Karena kita terbiasa ngerjain itu sudah nggak pakai pikir. Itu otomatis karena kita udah biasa banget. Anda otomatis kan, misalnya mau beli makanan pakai GoFood atau GrabFood, Anda itu waktu beli terus milih-milih diskon itu kan otomatis tahu kamu lebih suka yang mana gitu ya. Oh saya pilihnya aja diskonnya lebih gede. Tapi coba kamu ngajarin orang tua kamu untuk bagaimana membeli makanan dan memilih diskon yang lebih baik. Itu kan bisa berantem. Karena kita itu sudah terbiasa, terus kemudian kita ngajarin orang yang nggak tahu, nggak terbiasa. Nah, itu pandanglah diri Anda itu, manusia itu memang pinter, komputer ini goblok ya, bodoh banget. Sehingga harus dikasih tahu dengan mendetail supaya dia bisa kerja. Kalau enggak, begitu kita itu stepnya ada yang kurang dikit, kebalik dikit, dia akan kacau. Nah, itulah sebabnya kita itu belajar algoritma, kita itu belajar menata lagi, oke, segala sesuatu yang kita sudah tahu dan otomatis lakukan, sekarang coba kita bahasakan supaya saya bisa perintahkan komputer ini. Kita belajar berpikir pelan-pelan dan step by step urut. Nah, ini contoh yang kedua, sekarang bagaimana, kalau tadi yang urut ya, sekarang kalau bercabang, programnya misalnya diminta untuk mencari bilangan yang lebih besar dari 2 bilangan. Maka inputnya adalah 2 buah bilangan. Outputnya adalah bilangan yang lebih besar. Biasanya dalam pembuatan algoritma kita harus mikirkan saya butuh variabel apa ya. Variabel itu adalah segala sesuatu, jadi gini, bilangan, lebih baik kita kasih nama. Nah, segala sesuatu yang dikasih nama, yang ada isinya, itu variabel. Jadi, saya kasih nama aja, bilangan pertama, bilangan kedua, sama bilangan terbesar, max. Algoritmanya contohnya seperti ini. Ini contoh algoritma yang bercabang. Selalu start sama N di paling atas dan paling bawah. Ya. Terus biasanya input duluan. Bilangan 1, bilangan 2. Terus percabangannya adalah jika bilangan 1 lebih besar dari bilangan 2, maka maksimalnya itu bilangan 1. Kalau tidak, maksimalnya adalah bilangan 2. And if. Ini adalah jenis percabangan di algoritma yang sering dipakai. Nah, kalau sudah sampai di sini,
maka pasti sudah ketemu kan bilangan terbesarnya. Maka bisa tinggal ditampilkan. Ini contoh percabangan. Lalu kemudian contoh percabangan tapi yang diulang-ulang itu namanya loop. Loop. Ya. Nah, jadi contoh percabangan tapi diulang-ulang itu namanya loop ya. Contohnya di sini adalah menampilkan bilangan genap mulai 1 sampai 100. Berarti kepinginnya keluarnya 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Nah, maka di sini akan tampil misalnya inputnya nggak perlu ada, ya kan? Karena sudah jelas dari soalnya bilangannya 1 sampai 100. Jadi kita nggak perlu data lain selain itu ya. Outputnya adalah bilangan genap antara 1 sampai 100. Jadi outputnya itu 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Variabelnya, nah ini dari soal tidak terlalu jelas sebenarnya variabelnya, karena inputnya kan tidak ada. Cuma karena ini diulang-ulang, saya mungkin butuh suatu variabel buat mengingat-ingat perulangannya. Jadi contohnya seperti ini ya. Kalau Anda masih bingung dengan algoritma yang di sini, tidak perlu terlalu bingung karena nanti kita akan bahas lagi ini kalau sudah sampai di loop ya. Jadi ini cuma menunjukkan cara kerjanya algoritma itu seperti apa. Nah ini selalu dimulai dengan start sama end. Lalu loop itu tadi saya sebutkan sebagai percabangan tapi diulang-ulang. Jadi di situ pasti ada if-nya, ya kan? Tapi diulang-ulang. Diulang-ulangnya tandanya apa ini? Di bawah ada go to step 3, balik lagi ke 3. Sampai bawah ada go to step 3, balik lagi. Go to step 3, balik lagi ke 3. Nah, ini diulang-ulang. Maka ini adalah contoh percabangan. Nah, di sini ada satu istilah baru, persen dalam kurung modulo operator. Modulo ini adalah sisa bagi ya. Suatu operator, kita taunya operator itu kayak apa sih? Plus, plus itu buat tambah, minus itu buat kurang. Kali itu pakai tanda bintang kalau di keyboard Anda ya, yang di atasnya angka 8 itu ya. Itu kali. Lalu ada bagi. Bagi itu pakai slash biasa. Nah, kalau persen ini modulo sering dipakai di algoritma sebagai modulo. Persen itu seperti apa sih? Contohnya gini deh. Saya beli pizza. Pizza yang paling gede large itu potongannya berapa potong? 8. 8. 8 kan ya? 8. Nah, sekarang misalnya saya ini di rumah bertiga. Masing-masing saya dapat berapa? Biar adil, harus adil. Karena kita orangnya suka iri-irian, jadi kalau nggak adil kita nanti berantem. Maka dari 8, masing-masing dapat 2. 2. Sisanya itu berapa? 2. Sisanya 2. Nah, persen itu untuk cari sisanya itu. Jadi 8 di persen 3, ya kan? Tadi kan 8 potong dibagi 3 orang. Itu masing-masing dapat 2, sisanya 2. Ya, seperti itu ya kira-kira. Terus misalnya kalau saya beli pizza yang sedang, kan 6 potong ya. Saya bertiga di rumah. Sisanya berapa? 0. Sisanya 0. Ya. Jadi kalau 6 persen 3 itu 0. Kalau saya beli yang small, 4 potong. Saya bertiga, sisanya 1. 1 ya. Jadi itu sisa bagi. Konsepnya kita ingat-ingat seperti itu aja.
Jadi nanti kalau kapan-kapan lihat persen, ingat-ingat ya, itu sisa bagi. Oke, flowchart sekarang. Flowchart itu sebenarnya algoritma, tapi digambarkan, dibuat seperti denah. Kenapa? Karena sebenarnya visual itu lebih enak kan daripada teks. Jadi kita lihat sekilas visual itu langsung tahu. Tapi buat yang bikin, kalau Anda pilih, Anda suka yang mana? Biasanya orang suka algoritma. Betul? Betul. Betul. Soalnya males, ya kan? Ya. Ya, Anda kabar baiknya boleh pakai flowchart atau algoritma, jadi boleh pakai salah satu. Nah, flowchart ini yang tadi sudah ada di algoritma, itu kita tinggal tambahkan simbol. Kalau yang start sama end itu simbolnya ini, pakai oval ini ya. Kalau semua input sama menampilkan, itu pakai jajaran genjang. Ini ya, input output. Jadi nanti di jajaran genjangnya nanti tulis input apa, display apa. Gitu. Segala macam perhitungan itu masuk yang persegi panjang ini, proses. Nah, antara satu simbol dengan yang lain biasanya disatukan dengan panah. Ya, ini menunjukkan ada arahnya dari mana nomor 1 ke nomor 2. Lalu percabangan itu biasanya dengan ini ya, bentuk diamond ini. Terus Bu. Belah ketupat. Bu, Ya, mau tanya. ya. Kalau and if itu ditaruh di mana ya, Bu? Nggak usah ditulis. Jadi if ini, percabangan ini biasanya untuk pertanyaan. Apakahnya nggak usah dimasukin di sini ya. Kita langsung lihat contohnya saja. Nanti kita lihat contohnya ya. Jadi ini untuk if-nya. Jika apa ya. Saya jelaskan sedikit lagi. Yang penting itu yang simbol lingkaran ini. Ini biasanya kalau kita gambar di kertas, kertasnya nggak cukup nih. Mau disambung ke belakang. Nah, untuk menunjukkan bahwa ini saya sambung ya, itu biasanya dikasih lingkaran. Misalnya lingkarannya ini diisi tulisan A gitu ya. Nanti di kertas sambungannya diawali dengan sebuah lingkaran, dikasih tulisan A. Jadi anggap aja ini kayak mesin waktu ini pintunya, pintu sambungannya ya. Nah, untuk menggambarnya silakan bisa masuk ke lucidchat.com. Ada yang sudah pernah coba. Ini saya sudah buka seharusnya. Saya coba share screen. Apakah sudah kelihatan musik cap saya? Sudah. Ya, kalian sudah buka di tempat kalian sendiri-sendiri. Nah, ini ya. Ini simbol start sama end. Lalu ada input output ini ya. Tulisannya di sini data, tapi ini buat input output. Terus ada ini proses. Dan ada if-nya di sini ya. Nah, saya ambil contoh satu algoritma atau satu flowchart untuk menentukan apakah seseorang influencer ini lumayan terkenal apa enggak, lihat jumlah followernya. Ya. Jadi inputnya apa? Jumlah follower. Ini bisa ditambahkan tambahan kata
input follower. Lalu, nah ini if-nya ya. Jika follower lebih besar 10.000 orang, nah pilihannya kan ada dua. Jadi yang ada di sini tuh pertanyaan. Pertanyaan yang jawabannya iya atau tidak. Itu aja. Kalau iya, itu berarti then. Ya. Kalau iya berarti, oh terkenal nih. Ya. Boleh ditambah kata display famous. Famous ya. Kalau misalnya tidak jawabannya, display, ya kamu nggak terlalu terkenal sih ternyata, not that famous. Nah ini contohnya paling bawahnya mestinya ada N-nya, ini belum ditulis, belum dibikin ya. Harusnya paling bawah tambahin N. Lalu dikasih mana ya. Berarti setiap output itu harus pakai itu ya, Bu, display itu ya, Bu? Ya, bisa dikasih tulisan display atau tampilkan. Ya. Bu, Ya. kalau misalnya nggak pakai display itu nggak apa-apa ya? Gini, karena kotak ini kan buat input sama buat output ya. Kalau nggak ada kata input, nggak ada kata display, kadang-kadang nanti jadi bingung. Ini apa ya? Oh, Jadi ya, lebih makasih, Bu. baik dikasih tulisan input atau display supaya tahu lah ini input apa output. Ya, makasih, Bu. Ya. Oke, saya akan kembali ke slide yang tadi. Nah, ini contoh kalau misalnya dari algoritma jadi flowchart ya. Jadi sebenarnya flowchart itu hanya membuat algoritmanya jadi bergambar. Cara kerjanya sama persis kok. Terus kemudian yang kalau di algoritmanya itu nanti ada if-nya, nah, itu isi if-nya yang ditanyakan di if, itu saja yang dimasukkan ke belah ketupatnya. Nanti jawabannya ada dua, ya dan tidak. Yes, no. Kadang ditulis true, false, kayak gini ya. Kalau yes, itu masuk ke ini, then-nya. Kalau no, itu masuk ke else-nya. Nah, kadang-kadang nggak ada else. Kalau nggak ada else, gimana? Ya, no-nya nanti ke ya yang berikutnya. Misal ya, misalnya ini nggak ada ya. Anggap aja ini hilang. Tuh, terus kalau tidak kemana? Kalau tidak ke display marks. Ya, kalau sekarang kalau tidak kan ke sini ya, karena ada else ya. Tapi misalnya ini hilang kemana? Ya kelanjutannya, yaitu display marks. Jelas? Nah, terus kemudian untuk ini, untuk loop, biasanya tandanya bedanya antara algoritma sama flowchart. Kalau di flowchart ini kelihatan ada panah yang muter-muter. Nah, ini berarti loop. Ya, contohnya di sini ada go to step 3. Habis I sama dengan I tambah 1. Step 3 itu ini kan, jika I lebih besar 100. Nah, ini kelihatan ada gambar yang balik ke atas panahnya. Ini tandanya loop sudah pasti. Ya, untuk loop kita bahas belakangan nggak apa-apa ya. Oke, itu adalah materi pada pertemuan pertama kemarin. Nah, buat latihan, coba sekarang kalian buat ini ya. Buat algoritma atau flowchart untuk soal nomor 1 saja.
Nanti kalau ada yang sudah selesai, boleh share screen. Untuk yang nomor 1 saja ya. Sudah, Bu. 1, ya saya bacain dulu ya soalnya. Ada yang beli buku gitu ya. Nah, anggap aja bukunya harganya sama semua. Ini toko semacam $1 shop gitu. Nah, ini tapi bukunya harganya sama semua. Lalu hitunglah, buat program untuk menghitung berapa yang harus dibayar. Inputnya berarti adalah harga bukunya masing-masing berapa dan jumlah buku yang dibeli. Yang sudah itu apa? Algoritma apa flowchart? Dua-duanya. Kapan kamu ngerjakannya? Nyoba-nyoba kemarin, Bu. Oh, gitu. Oke. Iya. Bentar, saya stop share dulu. Silakan di-share. Siapa ini tadi? Saya, Bu. Oke. Sudah bisa kah? Oh, Belum. sebentar. Ya, Ya. sekarang sudah bisa mestinya. Oke. Input unit price ya. Inputnya total ini. Oke. Algoritmanya tinggal ditambah kata input sama display mungkin ya. Oh iya. Nah, terus total payment itu titik 2 apa sama dengan ya? Yang mana, Bu? Yang menghitung di Titik 2. oh ya. Oh, sama di algoritma juga. Mungkin biasakan pakai sama dengan aja ya. Oh iya. Jadi calculate total payment sama dengan yang ini juga. Ya, tinggal tambah di atas ini ya, input unit price, Iya. number of book, sama display total payment. Oke. Ya, sudah bisa di stop share. Ya, itu adalah yang nomor 1. Sekarang kita coba lihat yang nomor 2. Jadi soal-soal yang di sini memang sudah dirancang. Kita akan bergerak pelan-pelan gitu ya. Nomor 2 ini perubahannya dari nomor 1 ada yang bisa nemu nggak? Apa sih perubahannya? Ada shipping fee. Ya, cuma beda di mananya ini? Di ongkir Perjumlahan itu. Penjumlahannya beda. calculate-nya. Inputnya beda nggak? Beda. Sama, Bu. Beda. Inputnya Sama. kebutuhan. Beda Inputnya kan? sama, soalnya itu fixed Oh shipping fee, ya, Bu. Ya, fixed. ya berarti tidak diinput karena fix. Jadi shipping fee-nya tapi tetap perlu ditulis gitu ya. Ditulis berapa? Sorry. Bentar. Kalau di soalnya ini walaupun fix tapi Sama itu.
di input. Karena ada tulisannya given unit price, number of purchase book, and the shipping fee. Itu nggak bisa cuma dijadikan variabel gitu ya, Bu. Jadi shipping fee ntar dijadikan variabel gitu, Bu. Ntar Kalau jadi baca kesannya kok seolah-olah harus di given ya. Jadi usernya give give 3 hal ini, nilai, terus kemudian akan dihitungkan totalnya. Hanya saja sebenarnya yang disebutkan kalian tuh ya benar juga, karena kan shipping fee kesannya ini shipping fee berlaku untuk siapapun yang beli, jadi nggak di-input. Mungkin memang soalnya agak ambigu. Ini salah satu contoh pernyataan ambigu juga. Maka biasanya kalau kalian menemukan hal semacam ini, perlu ditanyakan ya. Berhubung di slide bukan buatan saya, walaupun saya mengusulkan mungkin. Kita ikutin saja, kalau saya tangkap, sementara ini shipping fee-nya di input. Jadi inputnya ketambahan shipping fee, perhitungannya juga ketambahan shipping fee. Nah, seharusnya kalau pakai yang tadi, mungkin bisa share screen lagi tadi siapa? Saya, Bu. Ya. Saya stop share dulu. Nah, maka sebenarnya tinggal nambah di sampingnya ya. Ditambah di inputnya kan ya. Ya. Dan di plusnya. Bisa langsung ditambahkan saja. Oh, sebentar. Saya tadi tidak terlalu membaca. Saya tadi ada yang kelewatan. Ini ada yang salah sih. Apakah ada yang bisa menemukan salahnya? Kecil tapi salah. Mungkin kalau programnya dijalankan, tidak terkesan salah, tapi sebenarnya salah. Ada yang bisa nemukah? Yang di step 2 itu kok ada total payment? Ya, betul ya. Oh iya. Jadi total payment tuh nggak boleh ditanya, Iya. nggak boleh di-input. Ini Karena berarti gini ceritanya, kalau kayak di kasir ya, total payment itu kan hasilnya kasir ngitung ya. Kasir kan nggak mungkin kan nanya ke kita yang beli. Jadi berapa ya totalnya pembelian? Kalau kayak gitu kan enak ya. Ya gimana? ini berarti inputnya di ketik shipping fee gitu. Ya, tambahan shipping fee. Di perhitungannya juga, oh ya sudah ya, sudah ditambahin. Ya, betul. Jadi variabelnya itu biasanya ada yang jadi input, ada yang jadi output, ada juga yang bukan input, bukan output. Sementara ini kita variabelnya masih input sama output ya. Oke, boleh di stop share lagi. Ya. Ya, saya kembali ke ini. By the way, kalian semua sudah dapat slide-nya ya? Apa, Bu? Sudah dapat slide yang saya buka ini dari ULS? PowerPoint. Iya. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Udah, Bu. Kita coba lihat nomor 3. Nah, nomor 3 ini mulai ada percabangan. Kita belajar membuat
flowchart atau algoritma untuk percakapan. Ya, silakan untuk yang lain kalau mau share screen. Jadi nomor 3 ini tadi kan ada shipping fee. Nah, shipping fee itu akan dianggap 0 atau gratis kalau pembeliannya lebih dari 100.000. Oke, nah jadi ini adalah flowchart untuk soal yang nomor 3 tadi ya. Jadi input, terus kemudian dihitung dulu, ada perhitungannya dulu. Setelah dihitung baru ditanya apakah book price-nya lebih dari harga tertentu. Kalau iya langsung tampilkan, kalau tidak dihitung ulang karena ada shipping fee. Ada pertanyaan kah? Nah, apakah Anda akan ya ada pertanyaan lagi mungkin? Saya mungkin sebentar ya. Kita nanti akan membahas apa yang tadi sudah dikerjakan dengan ini apa? Dengan algoritma atau flowchart, tetapi sekarang akan kita tuangkan ke dalam Python ya. Tidak ada yang bermasalah ya Python-nya berarti. Oke. Saya sedikit share screen. Oke, satu hal yang penting untuk kita pelajari dulu adalah mengenai jenis data ya atau tipe data. Untuk memahami jenis data, anggap aja seperti ini ya. Variabel itu seperti penampung. Variabel itu adalah tempat untuk menampung sesuatu ya, untuk menampung data. Nah, variabel itu jenisnya beda-beda. Variabel itu jenisnya berbeda-beda dan harus disesuaikan dengan data yang mau ditampung. Gambarannya adalah misalnya ya, misalnya saya mau beli kopi. Ya. Saya mau beli kopi di Starbucks. Kan kita bisa bawa tumbler sendiri kan? Tapi misalnya saya ngomong ke baristanya gitu ya, saya mau beli macchiato, karamel macchiato misalnya. Terus saya bawa piring. Kan pasti baristanya itu bingung gitu ya, karena dia mikirnya loh, biasanya orang beli kopi itu bawanya tumbler. Kalau saya bawa piring, bisa nggak diisi kopi?
tidak. Iya, kalau Ya, Bu. masalahnya nanti tumpah-tumpah gitu ya. Kalau mau maksa, nanti tumpah-tumpah. Demikian juga, misalnya saya mau beli nasi goreng gitu. Saya bawa wadah sendiri, terus kemudian yang saya bawa itu gelas. Kan ya konyol gitu ya. Yang jual pasti juga bingung. Saya mau beli bakso, saya bawa gelas juga aneh. Jadi untuk setiap hal itu pasti ada tempatnya yang jenisnya cocok. Nah, tipe data itu seperti jenis. Ya, tipe data itu seperti jenis. Data itu seperti segala macam makanan atau minuman yang mau kita letakkan di sana. Jadi, kalau misalnya kita membuat variabel, kita itu harus sambil berpikir gitu ya, jenisnya itu apa. Nah, jenis yang sering dipakai itu ada 3 macam ini ya. Ada string, ada integer, ada float. Jadi string itu jenis yang bagaimana? String itu teks. Ya, kalau integer itu bilangan bulat. Kalau float itu bilangan pecahan. Bilangan bulat itu bisa positif, bisa negatif. Bilangan pecahan juga bisa positif, bisa negatif. Nah, kalau di sini, di Python, bilangan itu kalau mau dicampur, itu harus jenisnya sama. Kalau jenisnya beda, nggak bisa. Jadi asumsi misalnya, bisakah saya mencampur, misalnya saya ngomong, saya punya 1 liter air dan 1 mangkuk nasi goreng. Kalau dicampur jadi berapa? Nah, itu aneh pertanyaan itu. Nggak bisa dihitung. Saya punya 1 tabung oksigen, mau saya campur dengan 2 potong es batu. Itu juga nggak bisa ya. Pertanyaannya aneh, yang jawab juga bingung. Demikian juga di Python, kalau jenisnya beda itu tidak bisa ditambah, dikurang, dikali, dibagi. Pokoknya nggak bisa. Jadi jenisnya harus sama supaya bisa dijumlah. Oke, hal penting lain lagi apa ya? Oke, sekarang bagaimana kita membuat variabel di Python? Saya kembali ke Google Colab. Nah, di Python cara kita membuat variabel itu sangat simpel, yaitu tinggal kita beri nama. Kita bahkan tidak perlu nulis jenis datanya apa, karena dia yang akan menyesuaikan. Saya sudah pernah bilang kenapa kita pakai Python di pendahuluan, karena Python ini bahasa yang gampang dan memudahkan ya. Nanti bahasa lain yang kita pelajari itu akan lebih banyak aturan. Kalau di Python ini tidak banyak aturan. Kalau saya mau buat variabel untuk mengisikan nama orang, saya tinggal tulis nama sama dengan seperti ini misalnya. Maka dia otomatis nama ini akan jenisnya string. Nah, nama ini bisa langsung kita print seperti ini ya. Jadi cara membuat variabel di Python itu tinggal tuliskan aja namanya, nama variabelnya lalu diisi apa. Kalau saya mau buat variabel namanya nilai saya 98 deh. Lalu ditampilkan. Itu juga bisa langsung ya. Jadi jenisnya apapun, kita tinggal bikin nama, lalu kemudian beri nilai, lalu bisa ditampilkan atau diapa-apakan. Nah, sekarang saya share lagi slide-nya. By the way, kalau ada yang mau ditanyakan, saya boleh langsung di-stop ya. Nah, sekarang saya mau
akan membuka slide tentang cara memberi nama. Cara memberi nama yang baik itu adalah seperti ini. Nama yang baik itu yang menjelaskan gunanya apa sih? Ini buat nampung apa? Kalau buat nama orang, ya nama variabel yang benar itu nama gitu ya. Kalau buat nilai, ya sebaiknya diberi nama nilai. Kalau tadi contohnya itu harga buku, ya nama variabel yang cocok ya harga buku. Mau pakai bahasa Inggris, ya book price. Nah, lalu kemudian di dalam Python ini ada aturan dan hampir semua bahasa pemrograman sama ya aturannya. Nama itu tidak boleh ada spasinya. Tadi ada yang nanya, kalau di algoritma kok boleh ya? Algoritma itu bukan program. Jadi masih boleh ada spasinya. Tapi kalau di sini, ini tidak boleh ada spasinya. Terus nama itu tidak boleh dimulai dengan angka. Nama itu hanya A sampai Z, 0 sampai 9, dan garis bawah ya. Itu yang diizinkan ada di dalam nama. Angka boleh nggak? Boleh kalau di tengah-tengah. Kalau di depan nggak boleh. Terus, cara penulisannya itu biasanya camel case. Camel case itu seperti ini. Seperti tulisan merah ini ya. Ini contoh tulisan camel case, yaitu awalannya huruf kecil. Kalau ganti kata, dikasih huruf besar satu aja. Di awalan kata yang berikutnya. Jadi ini adalah contoh dari camel case. Ada lagi yang namanya Pascal case, itu berarti huruf paling depannya huruf besar. Nanti kalau ganti kata huruf besar juga, itu Pascal case. Nah, kalau variabel itu biasanya pakai camel case. Sekarang mari coba kita lihat. Nama yang salah itu yang mana? Dari 10 nama ini. Nomor 3. 4. 5. Salah, 4 salah. 1 benar nggak? Benar. 6. Nomor 1, Bu. Benar. Nomor 1 2 benar. salah. 3 salah. Salah. 3 salah Tiga karena salah. 3 salah karena Angka dulu. Di depan ada angka. angkanya di depan ya. 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 Lalu 4 salah karena salah ada spasi. Ada karena pakai spasi. 5 karena Ada Karena ada itu simbol dolar. di akhir tuh. Simbol-simbol. ya, Simbol dolar. Simbol di akhir. dolar itu ya. Iya. 6 karena ada strip. Strip. 7 karena ada persen. Persen. 8 karena Ada titik. Titik. 9, Benar. Benar. 10. Benar. Benar. Nah, 10 ini tidak error. Jadi benar, tetapi kurang pas karena tadi aturannya apa? Camel case. Small case. Camel case-nya itu seperti nomor 9 dan 1. Ya, jadi 10 itu tidak error, tapi mungkin tidak sesuai standar cara pemberian nama. Nah, jadi kalau sekarang kita lihat lagi ke contoh yang pertama tadi ya, nomor 1 ya. Nah, kita lihat exercise nomor 1. Maka exercise nomor 1 ini bisa coba kita buat di Google Colab ya. Inputkan harga buku dan jumlah buku, lalu kemudian hitung, lalu tampilkan. Tadi kan sudah ada flowchart-nya ya. Tadi kita sudah lihat flowchart-nya. Sekarang di Google Colab-nya. Nah, kalau di Google Colab, untuk melakukan input,
Itu caranya tinggal seperti ini. Yang diinput tadi misalnya harga buku kan. Harga buku sama dengan input, ya, jadi pakai kata input, lalu buka kurung. Kalau misalnya orang input, itu biasanya kan ada pertanyaannya dulu ya, seperti di ATM itu ada instruksinya, masukkan PIN Anda, gitu ya. Nah, demikian juga ini, kita bisa kasih instruksi, masukkan harga buku. Ini sih Bu, itu di depannya kalau nggak pakai integer nggak apa-apa Bu. Nah, begini, ini nggak apa-apa, ya kan? Tidak kelihatan error. Ini kalau dijalankan, ya walaupun inputnya nggak dipakai, tapi bisa. Ya. Input, ini hasilnya adalah teks, ya kan? Hasilnya adalah teks, jadi dia jenisnya string. Kalau mau menghitung total harga, maka kita akan melakukan dua buah input. Yang satu harga buku, yang satu jumlah buku kan. Jumlah buku sama dengan input masukkan jumlah buku. Nah, kalau kita mau menghitung total, biasanya kita kan hitungnya seperti ini. Total sama dengan harga buku dikali jumlah buku. Ini Bu, biasanya kalau itu keluar inputnya ada seperti spasi ini bisa, Kak? bisa di tab. Kenapa? Itu di input yang kedua ada spasinya bisa, Kak? Mestinya nggak masalah. Nanti coba dijalankan ya. Kalau error berarti nggak boleh. Setahu saya dia otomatis bentar-bentar. Tapi warnanya beda ya. Warnanya sama apa beda ya? Coba saya kurangi. Oh iya, berarti nggak boleh. Berarti dia nggak auto trim. Harus ditempelkan berarti. Bu, mau tanya, Bu. Ya. Bu, kalau ada satu soal nih, terus mau tentukan apa namanya? Menentukan mau dikali dan ditambah tuh kayak gimana maksudnya? Gitu. Maksudnya kok tahu kalau ini dikali atau ditambah? Iya, ditambah tuh. Itu dari ya pengertian kita sih. Jadi kalau hitung total ada harga buku, ada jumlah buku, mestinya kan nggak ditambah ya. Kan gini, saya beli bakso 5, satu bakso itu harganya 1.000. Kalau beli 5 dikali dong ya. Bukan 1.000 tambah 5, tapi kan harusnya 1.000 kali 5 ya. Nah, itu harus kita bayangkan, itu kasus sehari-hari sih. Jadi kita memikirkan perhitungannya seperti apa. Itu kalau kita sendiri melakukannya sehari-hari. Ada orang yang sangat butuh ini ya, butuh kalkulator atau apa ya, tetapi atau sangat tergantung sama kasir. Bagaimana kalau kita melatih diri kita juga supaya apa ya, terbiasa dengan operasi sehari-hari. Iya. Oke, Bu, makasih. Nah, kalau kita menulisnya seperti ini, itu akan ada masalah karena hasilnya ini teks. Teks itu walaupun angka, dia tetap teks. Maka teks itu tidak bisa dioperasi matematika kan ya. Tidak bisa dikali. Saya dikali kamu hasilnya nggak bisa. Maka 5 dikali 2, kalau dua-duanya teks itu juga tetap nggak bisa. Nah, maka yang bisa dikali itu apa? Kalau bilangan.
untuk menjadikannya jadi suatu bilangan, itu bisa ditambah tulisan seperti ini. Ya. Jadi ada dua variabel bilangan, yaitu int dengan float ya. Nah, kalau seperti ini, harga buku yang tadinya teks itu berubah jadi bilangan ya. Jumlah buku yang tadinya teks juga berubah jadi bilangan. Maka ini bilangan dikali bilangan, total ini jadi bilangan integer. Selain bilangan, kita bisa pakai float juga. Nah, di sini bisa float juga. Kalau kita tahu itu bilangan pecahan ya. Tapi kalau harga buku sama jumlah buku kan nggak cocok ya kalau pecahan. Maka kita pakai int. Nah, yang dikatakan tadi oleh teman kalian, tadi siapa yang bicara? Yang menanyakan untuk nambah int di depan? Saya, Iya, namamu siapa? Fariza. Saya nggak kelihatan soalnya. Nah, itu yang dimaksudkan begini. Dia mau harga bukunya ini jangan teks, tapi langsung integer. Kalau di sini harga bukunya kan teks, terus diubah jadi integer dulu. Nah, kalau mau semuanya ini langsung jadi integer, kalau saya ya, saya bisa aja punya variabel lain namanya harga buku teks sama jumlah buku teks ya. Nanti di bawahnya saya buat lagi harga buku sama dengan int dari harga buku teks. Ya, seperti ini ya. Terus dengan cara yang sama, paling bawahnya jumlah buku sama dengan int dari jumlah buku teks. Itu bisa digabung kok Bu, di depannya input itu Bu. Jadi Ya, bentar, satu persatu supaya yang lainnya jelas. Jadi ada banyak cara. Kenapa kok saya tadi nggak mau langsung gabung? Itu nanti jadi kayak formula yang nggak harus selalu seperti itu, ya. Jadi saya sengaja tunjukkan macam-macamnya dulu, variasinya, baru nanti silakan dipilih pakai cara yang bagaimana. Ya. Jadi kita bisa mengubah. Oh iya, ini juga supaya nanti terbiasa dengan kata teks ya. Ini sengaja saya kasih nama teks. Ini ada hubungannya dengan nanti sesudah UTS kita kan ganti bahasa ya. Nah, jadi yang ini menunjukkan inputnya ini string ya. Yang bawah menunjukkan bahwa ini stringnya tadi diubah jadi integer. Demikian juga ini string lagi diubah jadi integer, ya kan? Sehingga pada saat kita menghitung tidak usah lagi menuliskan int. Tapi kalau ditulis boleh nggak? Boleh juga sih, nggak ada salahnya. Maksudnya nggak akan error. Tapi nggak perlu, karena sudah ada. Ya. Oke, apakah ini terlalu cepat atau jelas? Sampai di sini dulu. Nah, ini bisa saya tampilkan berarti totalnya ya. Oke, selanjutnya dua baris perintah ini, seperti tadi disebutkan teman kalian, dua baris perintah ini itu bisa disingkat lagi jadi satu baris. Karena apa? Di sini harga buku sama dengan int harga buku teks kan? Padahal harga buku teks itu adalah
sama dengan ini semua kan. Jadi dengan kata lain, ini kalau saya cut, saya pindah ke sini, ke dalam kurung, ini sama aja. Ya, demikian juga yang bawah. Ini kan INT jumlah buku teks, padahal jumlah buku teks sama dengan ini semua kan. Jadi ini kalau saya Ctrl X, saya cut, saya pindah ke sini, ini sama saja. Jadi ini bisa dihapus kalau mau, ini juga bisa dihapus. Nah, ini adalah cara ketiga. Jadi, intinya adalah begini. Kalau kita mau melakukan perhitungan, maka perhitungannya itu harus angka. Dan input itu selalu string. Jadi, kalau kita membutuhkan input itu diangkakan, maka kita selalu bisa tambahkan INT di depannya. Mau menambahkannya waktu input langsung, hasilnya langsung di-INT-kan masuk ke variabel boleh. Mau melakukannya waktu perhitungan juga boleh. Itu tergantung kondisi yang dibutuhkan. Oke, ini adalah jawaban untuk nomor 1. Satu lagi mungkin yang mau saya tambahkan, waktu kita mencetak total, kadang-kadang kan kepingin mencetak ada kalimat dulu di depannya ya. Jadi misalnya total harga buku sama dengan berapa rupiah gitu ya. Nah, ini bisa ditambahkan. Ini saya pakai yang simple dulu ya. Bisa ditambahkan dengan memakai koma. Seperti ini. Bisa lebih dari satu macam ya. Cara pertama. Harga buku 100.000 lah ya. Jumlah buku 4, maka totalnya 400.000. Nah, cara yang kedua untuk menampilkan string dengan suatu angka, itu adalah dengan mengingat bahwa sebenarnya semua variabel angka maupun string itu bisa dioperasikan. Dioperasikan itu bisa dijumlah, bisa dikurang, bisa dikali, bisa dibagi. Bahkan string. Jadi kalau string, nah ini saya jadi nggak punya string. Saya pakai yang lain ya. String 1 sama dengan, coba. String 2 sama dengan tes. Nah, untuk string, itu kita juga bisa kenai operasi. Jadi misalnya saya mau string 3 sama dengan string 1 ditambah string 2. Kita bisa tampilkan ya. Kita bisa tampilkan nanti string 1 sampai string 2-nya gimana. Ini saya komentar dulu. Ini saya sengaja pakai komentar yang jenis begini. Jadi kita bisa apa ya? Menandai baris-baris yang biasanya tidak perlu dijalankan dengan tanda pagar ya. Kita juga bisa memberikan komentar. Gunanya komentar ini apa?
Kadang-kadang kita membuat program rumit, kita biasa ngasih komentar baik di atasnya atau di sampingnya. Misalnya seperti ini buat menghitung atau ini buat menjumlah string. Jadi komentar itu sesuatu yang nggak akan dijalankan karena yang dianggap komentar, ya. Komen aja. Oke, dua buah string ini pada akhirnya bisa digabung. Jadi kita bisa print string 3. Nah, tapi kan nggak ada spasinya ya. Jadi semuanya itu bisa dijumlah. Coba dan tes kalau ditambah, jadi coba tes tanpa spasi. Kalau ingin tambah spasi, ya udah tambah sendiri gitu ya. Seperti ini. Nah, jadi ada spasinya. Jadi string itu bisa ditambah. Selain ditambah, string itu bisa dikali. Jadi misalnya seperti ini. Kali 2 ya. Nanti jadi coba-coba. Kali 10. Ya, jadi 10 kali munculnya. Nah, dengan pemikiran seperti itu, maka pada saat, sekarang gantian, ini yang saya komen ya. Sebenarnya ada komen yang pakai titik, triple titik, tapi saya kurang suka memakai komen jenis itu. Jadi saya pakai yang ini aja. Nah, dengan cara itu, maka print seperti ini, itu juga bisa pakai tambah. Cuma ingat ya, string harus ditambah string. Padahal total ini bukan string kan, ini kan angka ya. Supaya jadi string, saya harus seperti tadi, yang ini, teks jadi integer, di depannya dikasih int kurung. Di sini juga supaya jadi string diberi str kurung. Ini nanti hasilnya sama saja sih. Ya, kira-kira seperti ini. Oke, ada pertanyaan? Kalau di sebelahnya total dikasih STR, bisa nggak, Bu? Di sebelahnya total di sini. Nggak usah ditaruh di printnya itu. Nggak boleh, karena yang gini, aturannya adalah apa yang ada di sebelah kanan, ya, ini hitungannya. Dia akan dimasukkan ke kiri. Kiri itu seperti kayak wadahnya, ya kan? Jadi apa yang ada di kanan dihitung, dimasukkan ke kiri. Maka kiri itu adalah akhir. Kalau kamu kasih STR, berarti yang kiri itu diproses lagi, ya kan? Jadi nggak boleh. Kalau yang ada di kanan, boleh nggak digambarin INT atau STR? Boleh. Karena yang ada di kanan itu kan proses, kalau sudah jadi, dimasukin ke kiri. Sehingga kalau mau memproses-proses, di kanan boleh, di kiri nggak boleh. Tahu ya maksud saya kanan kiri ya? Kanannya sama kirinya sama dengan. Jadi kalau STR-nya taruh kanannya sama dengannya total, bisa berarti? Taruh sini misalnya. Ya. Ini bisa. Kira-kira, misal ya, saya kasih STR ya dua-duanya ya. Atau nggak usah STR yang kanan. Kira-kira jadinya apa? Ada yang tahu nggak kira-kira jadinya apa? Harga buku, misalnya 10.000, jumlah buku 3.
Kira-kira nanti keluarnya apa? Ulang 3 kali. 10.000, Ya, 10.000, 10.000. 10.000. Iya, betul. Jadi dia butuh dihitung sebagai matematika, kan? Tidak butuh untuk dikalikan sebagai teks, kan? Karena itu nggak cocok. Bukan nggak boleh, bukan error, tapi nggak cocok. Kita mau ngapain nih? Kita kan mau hitung harga dikali jumlah, karena kita mau hitung berapa yang harus dibayar. Nah, kalau ini STR-nya ditaruh di sini, nanti jadinya kacau gitu ya. 10.000 dikali 3 jadi berapa juta itu ya. Miliar malah. Nanti jadi mahal sekali. Jadi karena itu jangan. Ya, ini kan lebih dari satu cara. Jadi pemrograman tuh memang banyak cara. Itulah sebabnya kita biasanya akan bisa nemu kalau ada yang sama. Karena jarang sekali satu pikiran ya antara kita dengan yang lainnya. Oke. Kalau pakai koma nggak usah STR ya. Oke, ada lagi yang lain? Saya boleh tanya enggak, Bu? Ya, silakan. Kalau misal ini programmingnya itu misal kayak saya mau menghitung pengeluaran bulanan atau tahunan gitu, inputnya sudah beda lagi apa belum? Coba kamu pikir, kalau kamu hitung pengeluaran bulanan, kamu butuh data apa? Ya pastinya pengeluaran yang harian, yang utamanya atau mingguan dulu begitu ya, Bu? Semua yang kamu butuh datanya itu adalah input. Ya. Nah, berarti kamu akan mengulang-ulang apa? Mengulang-ulang input pengeluaran, kan? Oh, gitu ya, Bu. Ya, itu nanti contohnya untuk loop. Kalau orang beli barang di toko online satu kali, misalnya kita ingin tahu berapa harganya, nah itu contohnya seperti ini ya. Berapa banyak barang yang dibeli, harganya berapa, terus ongkirnya berapa, nah itu contoh yang seperti ini. Tapi kalau orang bayar uang sekolah, terus kemudian kita ingin tahu, selama saya sekolah di sini, berapa banyak uang saya yang keluar, itu adalah contoh sesuatu yang diulang-ulang, kan? Karena kejadian bayar uang sekolah itu kan diulang-ulang. Oh, tapi harganya sama terus ya, uang sekolah itu nggak pernah ganti ya. Saya sudah lama nggak sekolah. Ya, uang sekolah tetap terus ya. Apakah pernah naik uang sekolah itu? Aku suka naik. Oh, naik ya? Bisa ganti-ganti ya? Oke, Setiap tahunnya. Setiap tahun? Oh, setiap tahun satu kali naik. Nah, berarti kan paling nggak kita harus input 3 kali ya. Tahun pertama berapa uang sekolahmu? Terus kemudian dikalikan 12 gitu kan, supaya jadi 1 tahun ya. Tahun kedua tanya, berapa uang sekolahmu? Jadi kalau saya mau hitung berapa pengeluaran saya selama sekolah, saya harus ini apa? Bu, permisi. Ulang-ulang. Ya. Ini saya ada kelas lain. 13. Jam berapa? Jam 3. Oh, jam 3. Iya. Apa ya? PPI, Bu. Bukan 345. Jam 3. Oh, oke. Itu yang matrikulasi, Bu. Iya, matrikulasi. Oke, kalau gitu ini saya stop dulu ya di sini ya. Untuk semuanya, kita lanjutkan hari Jumat jam 8. Sama jam 1 ya, Bu, itu tuh? Iya, hari Jumat. Karena saya planningnya supaya minggu ini kalian sudah bisa menyusul semuanya. Oh iya. Ya. Iya, Bu. Sampai ketemu hari Jumat.
Iya, Bu. Iya, Bu. Terima kasih, Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih ya, Bu. Makasih. Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih, Bu.